belum dinobatkan. Ya. Apakah melakukan satu laku tertentu atau ritual tertentu Kanjeng Gusti sebelum jadi Mangkunegara ke-10 ini? Saya justru banyak waktu itu menghabiskan di Girilayu. Ya setelah Jumeneng itu kan memang secara pakemnya, secara paugeran adatnya tidak boleh untuk berziarah lagi, Pak. Kalau boleh tahu Mas, apakah sudah punya calon atau kapan ini rencananya mau menikah ini? Iya Pak, wah, masalah itu mungkin biar mengalir dulu Pak, mengalir. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Nanti sebentar lagi kita akan pergi ke Puro Mangkunegaran. Kenapa kita pergi ke Puro Mangkunegaran? Karena kita akan bertemu dengan Mangkunegara ke-10. Beliau telah dinobatkan menjadi Adipati di Mangkunegaran pada tanggal 12 Maret 2022 yang lain. Ayo kita ikuti perjalanan saya. Sudah sampai ke Puro Mangkunegaran, kita akan jumpai Mangkunegara ke-10. Nanti kita akan jalan ke sana. Ikuti saya jalan ya, mantap. Nah, ini tempatnya sangat luas ini, jadi kita jalan sejenak. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo resmi ditetapkan sebagai Raja Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 di usia 24 tahun. Kabar tersebut disampaikan dalam pengumuman di Pendopo Mangkunegara pada Selasa 13 Maret 2022. Usianya 24 tahun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 merupakan putra bungsu almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9. Sebagai lulusan sarjana hukum UI, ia sudah mencicipi profesi sebagai pengacara korporasi, bidang yang menurutnya menantang tapi juga nyaman. Tiba-tiba dunianya berubah. Sepekan lalu pemuda berkacamata ini ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menggantikan ayahandanya. Bisa dibilang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 lahir di dunia yang penuh disrupsi. Ia akan memimpin kadipaten yang menjadi benteng sejarah budaya bangsawan Jawa. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak wawancara eksklusif News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sekarang sudah berada di Puro Mangkunegaran di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan telah bersama saya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10 Bre Cakrahutomo Wirasujiwo. Terpaksa saya harus membaca supaya tidak salah. Dan sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kanjeng Gusti, luar biasa. Terima kasih kesempatannya yang luar biasa ini. Kanjeng Gusti kemarin dinobatkan pada tanggal 12 Maret 2022. Betul Pak. Ya, setelah dinobatkan menjadi pengageng Puro Mangkunegaran, apa yang Kanjeng Gusti rasakan sekarang ini?
Mungkin terutama saya merasa bersyukur Pak. Yeah. Pertama bersyukur karena ini kan merupakan amanah yang luar biasa untuk bisa meneruskan para leluhur, eyang-eyang, meneruskan Romo juga ayah saya. Dan namun ya tentu amanah ini juga datang dengan ya tanggung jawab yang lebih besar juga Pak. Kewajiban yang jauh lebih banyak. Tentu ini sesuatu yang saya juga masih memerlukan adaptasi. Karena ya dulu saya biasa untuk peran saya bisa dibilang ya Pak ya, dulu kan untuk ya bantu Romo sebagai anaknya. Sekarang saya berada di, bisa dibilang di posisi Romo, meneruskan Romo gitu, dan tentu dengan ini tanggung jawabnya juga lebih besar. Sebagai bisa dibilang orang yang mengambil keputusan dan mengambil langkah-langkah untuk Puro Mangkunegaran gitu. Itu sesuatu yang dinamikanya menurut saya sudah jauh berbeda lah dari dulu. Namun ya tentu saya juga masih muda Pak, saya juga masih banyak sekali yang saya harus pelajari. Harus pelajari ya Mas ya. Dan ini memang proses yang panjang lah Pak, dan bukan sesuatu yang menurut saya itu instan. Butuh waktu, butuh proses untuk belajar langkah demi langkah. Namun ya harus tetap optimis, semangat untuk ya kebaikan Mangkunegaran, pengembangan Mangkunegaran, pelestarian kebudayaan di Mangkunegaran. Itu ya, masih ya campur-campur lah Pak perasaannya. Kanjeng Gusti, sebagai pengageng Puro Mangkunegaran tentu punya tradisi sebelum dinobatkan. Apakah melakukan satu laku tertentu atau ritual tertentu Kanjeng Gusti sebelum jadi Mangkunegara ke-10 ini? Sebagai orang Jawa tentu ada ya. Iya betul. Bisa Pak. cerita sedikit Kanjeng? Iya, sebenarnya untuk saya pribadi saya lebih waktu itu banyak menghabiskan waktu sebenarnya justru untuk berziarah Pak waktu itu. Untuk berziarah leluhur dari yang Mataram di Jogja. Termasuk dari Jogja ya? Betul, betul. Dari Jogja ke Mengadeg dan seterusnya gitu ya? Apakah perlu juga bermalam di makamnya leluhur Kanjeng? Itu sebenarnya pernah Pak gitu ya. Namun itu sebenarnya kan karena saya justru banyak waktu itu menghabiskan di Girilayu. Girilayu ya. Di makam Romo. Karena ya setelah Jumeneng itu kan memang secara pakemnya, secara paugeran adatnya tidak boleh untuk berziarah lagi Pak. Jadi sebelum Jumeneng harus diperbanyak ziarahnya gitu ya. Betul Pak. Untuk karena ya setelah ini kan sudah sekarang kan sudah tidak bisa lagi Pak. Jadi waktu itu banyak menghabiskan waktu dengan ya Romo lah di makam Romo untuk sebelum ya tanda kutip perpisahan ya Pak ya. Itu bermalam ya Mas Kanjeng ya? Iya Pak, bermalam di sana. Tapi karena memang di sana juga ada apa ya Pak? Ada pasebannya sih Pak. Jadi ya cukup nyaman sih. Bisa cukup nyaman ya. Iya. Dan ketika menjalankan ritual adat itu Mas, yang dirasakan oleh Kanjeng Gusti apa? Apakah excited gitu karena atau biasa saja karena sebelumnya sudah sering menjalankan? Justru waktu itu lebih tenang sih Pak rasanya. Lebih tenang lebih tenang, lebih kalem, dan untuk berpikir juga lebih rasional Pak. Mungkin lebih untuk lebih ke sana lah Pak. Iya. Tapi ketika melakukan persiapan itu tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh Kanjeng Gusti yang di luar kebiasaan gitu, ada nggak Pak? Oh tidak sih Pak. Tidak ada ya? Sih, iya. Baik, menurut catatan sejarah ini kalau benar ya, Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-10 ini merupakan Mangkunegara yang paling muda. Tentu kan? Betul ya, Mas? Atau ada yang paling ada lebih muda lagi? Setahu saya sih eyang saya juga dulu seumuran saya, Pak. Oh, seumuran ya? Betul, 24. 24 juga ya. Dan sebagai anak muda di masa modern ini, Kanjeng, tentu kawan-kawannya banyak. Ketika mengetahui Kanjeng Gusti dinobatkan sebagai Mangkunegara ke-10 itu ada nggak reaksi dari teman-teman, terutama di kalangan kampus, dosen, teman-teman kuliah dulu, atau kolega di pengacara, gimana reaksinya Kanjeng Gusti? Campur-campur sih Pak. Ya? Ada yang senang untuk saya karena wah ini tanggung jawab yang luar biasa, bisa meneruskan Romo itu ya sesuatu yang membahagiakan lah Pak. Ada juga yang deg-degan untuk saya gitu karena wah ini tanggung jawabnya besar sekali, seumur hidup juga gitu. Jadi ada juga yang deg-degan untuk saya. Ada juga yang kaget juga Pak, karena ada juga beberapa yang mungkin tidak tahu background dari keluarga kami juga Pak. Jadi ada yang justru ada yang mungkin pas waktu itu ada
coverage di media kan lumayan lumayan banyak ya. Lumayan banyak Pak, dan ada beberapa yang juga tahu dari baca di media terus kaget loh ini apa nih gitu kan. Jadi ya campur-campur lah Pak. Ya. Gusti, tentu sebelum dinobatkan sowan-sowan dulu kepada Terah-Terah Mataram ya. Ke Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat bertemu atau sebelumnya? Waktu itu saya mengantarkan undangan sih Pak kepada Ingkang Sinuwun Pak. Pak Kubuwono ke-13. Ke-13 lalu Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10? Iya, waktu itu melalui dari ini Pak, perwakilan dari perwakilan. Puro. Jadi hanya bertemu ketika beliau itu menghadiri undangan ke Puro Mangkunegaran ya. Walaupun setelah ini kami juga ingin bisa berencana untuk maksudnya setelah ini nanti akan roadshow sowan kepada Terah-Terah Mataram mulai Pak Sultan Hamengkubuwono 10, Pak Kubuwono dan seterusnya gitu ya Mas. Iya Pak. Iya. Pak Gusti Kanjeng. Jadi kalau menurut catatan kan Gusti ini dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul. Apakah nanti akan berprofesi menjalankan diri sebagai lawyer atau membidangi hukum atau cukup memegang posisi sebagai Mangkunegara 10 dan berada di Solo kan? Sebenarnya saya lulus tahun 2019. Yeah. 2019 bulan Januari saya lulusnya. Nah setelah itu saya bekerja di salah satu kantor hukum sih Pak, di firma hukum sebagai corporate lawyer lah Pak. Dan itu saya sudah jalani sekitar 2,5 tahun. Untuk sekarang setelah itu saya fokus di Mangkunegaran gitu Pak. Tapi ya memang kedepannya saya tentu itu sesuatu yang saya ingin masih bisa jalankan sih Pak sebenarnya, karena menurut saya itu kan bagian juga dari pengembangan diri saya sebagai seorang pribadi, terlepas dari Puro Mangkunegaran ya maksud saya. Itu sesuatu yang saya masih bisa ingin kembangkan dan karena balik lagi tuh sesuai dengan pendidikan saya dan bisa dibilang juga keahlian saya gitu ya Pak ya. Harapannya untuk jadi keahlian saya ke depannya. Jadi ya insya Allah masih bisa Pak. Masih ya nanti ya? Iya. Ya sedikit-sedikit tapi nggak penuh tapi mungkin dari segi waktunya mungkin komitmennya tidak sebesar yang ada di Puro kemarin ya, karena tentu tanggung jawab di Puro Mangkunegaran ini kan besar sekali dan ruang lingkupnya juga luas sekali ya Pak. Jadi tentu prioritasnya tetap di Puro Pak. Mas Gusti Kanjeng tentu sebagai pria normal tentu ingin berumah tangga nanti ya. Betul ya Mas ya? Amin. Kalau boleh tahu Mas, apakah sudah punya calon atau kapan ini rencananya mau menikah ini? Iya Pak, masalah itu mungkin biar mengalir dulu Pak. Mengalir. Karena ya saya sementara mungkin prioritaskan dulu untuk Mangkunegaran. Usia juga masih relatif muda Pak. Relatif muda ya, masih jadi panjang Kanjeng ya. Fokus bekerja dulu lah. Fokus bekerja keras di sini untuk ya bisa melakukan yang terbaik Pak untuk Puro dengan yang saya sebutkan tadi, sambil belajar pelan-pelan, langkah demi langkah melewati proses ini Pak. Dan untuk yang tadi terkait pertanyaannya ya insya Allah bisa secepatnya atau dalam pokoknya mengalir aja ya, biar mengalir kalau dulu tiba Pak. Saatnya ya betul pasti akan dilakukan betul sekali Pak, betul sekali. Kanjeng Gusti, sepanjang sebelum dinobatkan ini apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Kanjeng Romo dulu kepada Anda atau Kanjeng Ibu kepada Kanjeng Gusti ketika harus mendapatkan amanah sebagai pengageng Puro Mangkunegaran? Secara khusus sih tidak ya Pak ya. Karena ya hubungan kami gitu ya, dalam artian Romo dengan saya, Ibu dengan saya ya lebih nyantai sih Pak sebenarnya, dalam artian kita tidak bukan sesuatu yang sifatnya formal gitu Pak, seperti mungkin yang dibayangkan. Ya lebih santai, dan tapi yang mungkin banyak yang kita diskusikan itu terakhir itu sebenarnya dengan Romo adalah tentang Mangkunegaran ya, justru waktu itu saat pandemi Pak ya. Pandemi kan waktu itu efeknya tentu besar sekali untuk Mangkunegaran karena ya pariwisata kan dibatasi sekali ya Pak ya. Betul. Dan tentu jumlah turisnya untuk Mangkunegaran itu bisa dibilang nol lah Pak untuk beberapa saat. Dan seperti dengan tempat lain juga situasinya waktu itu. Dan di situ saya dengan Romo dengan saya kami banyak berdiskusi dengan keadaan yang cukup menyulitkan waktu itu Pak ya. Cukup sulit gitu. Dan bahwa kami juga menyadari bahwa Mangkunegaran ini sangat
kegiatannya sangat terpusat atau berat di pariwisata gitu. Dan ini kan pertanyaannya bagaimana kita bisa mungkin melihat juga lebih luas ruang lingkupnya, tidak hanya pariwisata, namun sebenarnya hal yang bisa dikembangkan di Mangkunegaran itu sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Dan disitulah kami banyak tukar pikiran, berdiskusi santai Pak ya, untuk ya kita mungkin ngambil satu langkah ke belakang, dan di saat pandemi itu di keadaan stagnan kita ngambil langkah ke belakang untuk kita merencanakan ke depannya bagaimana kita bisa merespon harapannya ketika pandemi sudah teratasi. Kami buat perencanaan konsep-konseptual Mangkunegaran yang sifatnya lebih holistik gitu. Sebagai orang muda, Kanjeng Gusti, tentu mempunyai semangat yang luar biasa untuk membangun wilayah Puro Mangkunegaran ini. Yang nanti akan jadi prioritas Kanjeng Gusti apa kira-kira? Apakah nanti ini juga menjadi kawasan Puro Mangkunegaran ini lebih direvitalisasi lagi untuk menjadi satu kunjungan wisata ke depan setelah kita kan sekarang sudah mulai landai kan COVID-19. Gimana ini Kanjeng Gusti? Ya untuk langkah awal mungkin visi besarnya dulu ya Pak. Visi besarnya kan tentu kami ingin bisa, ya Mangkunegaran adalah salah satu pusat kebudayaan, tempat lahirnya kebudayaan, berkembangnya kebudayaan. Yang kita ingin bisa capai ke depannya justru adalah kami ingin bisa menciptakan Mangkunegaran yang lebih hidup, Pak. Hidup dalam artian ya kita di sini tetap berjalan dengan semestinya, dan ke depannya ada pengembangan baru. Namun pengembangan ini juga tidak terlepas sebenarnya dari fondasinya dulu ya Pak ya. Fondasinya ini dalam artian ya segala pengembangan terutama kebudayaan di Mangkunegaran ini harapan kami tentu semuanya tetap sesuai dengan adat, dengan paugeran dan sejarah Mangkunegaran itu sendiri, supaya tidak ada yang melenceng, yang keluar dari pakem dan sebagainya Pak. Karena bagaimanapun juga ya sebagai pusat kebudayaan tentu kita harus menjaga juga, merawat juga kebudayaannya. Jadi mungkin untuk tahap awal ini yang kita ingin lakukan dulu adalah kita identifikasi dulu Pak. Identifikasi ya bagaimana kondisi Mangkunegaran saat ini ya Pak. Permasalahannya di mana, kesulitannya di mana, dan juga potensinya di mana. Setelah kita bisa melihat ini secara keseluruhan, baru kita masuk ke ya apa yang kita bisa lakukan setelah ini, perencanaannya. Setelah identifikasi kita masuk ke tahap perencanaan, dan setelahnya kita masuk ke tahap pengembangan. Namun seperti yang saya bilang tadi Pak, pengembangan ini kan tetap harus sesuai dengan akarnya. Dan tentu ini tidak terlepas juga dari penggalian kebudayaan itu sendiri. Untuk kita melaksanakan riset, melaksanakan penelitian. Setelah itu hasil ini tentu kita harus kita simpan dengan baik, kita susun dengan baik untuk supaya pelestariannya juga lebih mudah. Dan saat kita mau mengakses informasi juga lebih mudah. Nah setelah itulah baru kita mungkin kita fokus untuk kembangkan. Tentu pengembangan ini dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kemasan-kemasan yang lebih yang mudah diterima, mudah dicerna oleh masyarakat luas juga, supaya kami bisa reach-nya lebih luas lah Pak, untuk masyarakat. Jadi balik lagi kita ingin bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat luas dengan mudah dan dengan baik, supaya komunikasi dan kedekatan antara Mangkunegaran dengan masyarakat itu bisa lebih dekat lah Pak. Jadi ini nanti ada rencana Puro ini akan lebih terbuka buat masyarakat, lebih terbuka buat audiens untuk berkunjung gitu Mas? Betul Pak, betul. Dalam artian kita ingin bisa mendekatkan Mangkunegaran dengan masyarakat, tentu dengan batasan-batasan yang berlaku ya Pak. Serta-merta dibuka 100% atau bagaimana, bukan seperti itu Pak. Tentu kan di Mangkunegaran itu ada pakem-pakem yang berlaku, batasan-batasan yang kita harus tetap jaga gitu. Namun yang kita ingin bangun adalah justru bagaimana masyarakat itu bisa ikut terlibat, bisa ikut berkontribusi, berkolaborasi bersama dengan Mangkunegaran ke depannya. Dan setiap unsur masyarakat juga gitu Pak, baik kita sebut akademisi, kayak budayawan, pemerintah, lembaga sosial dan lembaga kebudayaan di luar dan sebagainya lah, supaya kita bisa saling sinergi. Dari Mangkunegaran juga kami ingin bisa menjadi suatu wadah, suatu kolaborator, ruang diskusi juga bagi setiap unsur masyarakat ini, dan kedepannya tentu dengan harapan Mangkunegaran dan masyarakat luas ini bisa semakin dekat hubungannya, dan tentu bisa menimbulkan juga rasa kepemilikan juga Pak dari masyarakat ini terhadap Mangkunegaran, supaya menjadi Mangkunegaran itu sesuatu yang kita
rawat bersama-sama, kita junjung bersama-sama gitu Pak. Saya ingin lanjutkan Kanjeng Gusti, apakah di wilayah Puro Mangkunegaran ini ada sesuatu yang paling bersejarah atau paling paling tinggi catatan sejarahnya buat yang seperti yang dipahami oleh Kanjeng Gusti di wilayah Puro Mangkunegaran? Wah, kalau di itu tentu ya Mangkunegaran sebagai satu kesatuan. Itu juga ada sesuatu yang bersejarah sekali ya Pak ya. Memang pada sejarahnya ini Mangkunegaran sudah berdiri sejak 1757 ya? 1757, 265 tahun yang lalu ya. Dan memang yang saya pelajari ya Pak ya, di Mangkunegaran ini kan selama perjalanannya itu banyak sekali pengembangan baru, termasuk dari segi bangunan dan arsitektur juga ya Pak ya. Misalnya dari Dalam Ageng, terus kemudian pendopo, kemudian ada juga cavalry yang untuk dulu Legiun Mangkunegaran, Pak. Legiun Mangkunegaran. Dan seiringnya dengan berjalannya waktu juga ada Praci juga yang dibangun di sisi kulon, gitu kan. Jadi memang walaupun ya Mangkunegaran sudah ada sejak 265 tahun yang lalu, tapi Mangkunegaran itu tidak pernah berhenti untuk dari sejarahnya untuk berinovasi, untuk membuat hal-hal baru, Pak. Gitu. Untuk mempelajari sejarah, adat istiadat, paugeran dan sebagainya kan seperti tadi Kanjeng Gusti sebutkan masih perlu untuk belajar terus. Betul. Dalam konteks itu Kanjeng Gusti banyak belajar dari siapa? Nah itu mungkin untuk sumbernya saya kami di Mangkunegaran ini kan kebetulan juga ada perpustakaan Pak ya. Oh iya. Perpustakaan yang dikelola juga dengan keluarga, dengan terutama dengan bude saya juga Pak. Nah itu di mana berisi di perpustakaan itu merupakan bisa dibilang sumber primer lah untuk informasi terkait Mangkunegaran, termasuk arsip-arsip, tulisan. Jadi belajar dari situ ya, Kanjeng itulah. Saya belajar dari literatur, Pak. Ya, dari literatur ya. Satu dari literatur, tulisan-tulisan dari bahkan Mangkunegoro yang sebelumnya gitu, Pak ya. Dan selain itu saya juga banyak tukar pikiran juga dengan sesepuh-sesepuh di Mangkunegaran yang memang pengalamannya dari pengalaman hidup lah Pak gitu. Dan memang kan banyak sekali sebenarnya informasi yang belum tercatatkan ya Pak ya. Nah justru ini kan kesempatan juga supaya kita tetap masih sempat untuk belajar gitu ya. Terutama dengan orang-orang yang ada yang dari pengalaman hidupnya sudah banyak ya Pak ya. Dan itu saya sebagai yang muda tentu bersyukur sekali masih bisa tukar pikiran, mendapatkan masukan dari yang sesepuh, karena yang sesepuh itu tentu yang pengetahuannya lebih luas lah Pak, dan pengalamannya lebih tinggi gitu ya. Saya sebagai yang muda tentu saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan masukan supaya bisa sinergi Pak antara yang muda dengan yang lebih tua. Yang muda belajar yang tua mengajarkan yang muda lah Pak. Tapi ngomong-ngomong Kanjeng Gusti masih bisa membaca tulisan Jawa nggak? Karena itu ada Ono Coroko, Doto Solo, Monggo Bodongo, Podo Joyonya itu masih bisa? Wah itu jujur saya masih belajar Pak. Oh belajar ya? Iya, namun di tim kami tentu ada yang bisa dan diterjemahkan juga. Oh dalam bahasa Indonesia ya? Dengan tulisan Latin Pak. Oh dalam tulisan Latin. Tetapi bahasa Jawa kuno masih bisa? Untuk masih belajar juga sih Pak. Walaupun ya untuk beberapa hal saya masih mengerti ya Pak ya. Tapi tentu ini proses juga Pak ya. Ada beberapa yang harus bertanya kepada orang yang lebih tahu ya. Betul Pak. Ya, tetapi sebelum ini apakah punya minat untuk mempelajari sejarah, budaya, tulisan, aksara Jawa itu punya minat Kanjeng Gusti dulu? Ada Pak, karena bagaimanapun juga sejarah kebudayaan ini kan ya identitas juga ya Pak ya, sebenarnya jati diri juga dari saya sebagai seorang pribadi maupun saya sebagai keluarga yang keluarga Mangkunegaran gitu Pak ya. Dan ini saya yakin juga bukan berlaku untuk saya, tapi bahkan itulah yang membuat Mangkunegaran itu cukup spesial juga Pak ya. Saya yakin juga ya di luar sana seperti itu juga lah, dimana keluarga kami itu kan semua dari Trah Mangkunegoro pertama hingga sekarang itu kan solid sekali Pak ya. Dan setiap anggota kerabat ini masih punya kontribusinya masing-masing gitu Pak untuk menggali kebudayaan, menulis tentang kebudayaan. Dan ini sesuatu usaha kolektif sih Pak sebenarnya, bukan pribadi. Ini sesuatu yang sifatnya kolektif untuk kita bersama-sama menjunjung dan melestarikan kebudayaan Mangkunegaran. Jadi solidaritasnya itu menarik sekali Pak. Kanjeng Gusti tentu sebagai orang muda tentu punya hobi-hobi atau kegiatan di masa lalu
yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini ketika setelah menjadi Mangkunegara ke-10? Ada nggak perubahan itu, Kanjeng Gusti? Jadi dulunya harus begini, sekarang nggak bisa lagi, misalnya kayak gitu. Ada nggak, atau semuanya boleh aja, tidak berubah gitu? Kalau saya mungkin hobi saya, bukan hobi saya dulu ya Pak, ini hobi saya sampai dari dulu sampai sekarang dan seterusnya itu kan memang saya kan hobi itu fotografi ya Pak ya, kebetulan. Iya, dan fotografi itu saya memang sudah belajar dari SMP sebenarnya. Bukan belajar sih Pak, mulai fotografi. Hobi ya? Mulai hobinya dari SMP karena memang Romo dan Ibu juga hobi fotografi juga. Jadi turun temurun lah Pak gitu. Dan itu dari SMP kebawa sampai sekarang. Dan juga dari fotografi itu juga berkembang jadi sebenarnya jadi traveling juga Pak. Oh, traveling. Iya, terutama saya suka itu gunung dan air terjun, gitu ya. Naik gunung atau air terjun. Nah itu menurut saya sih, saya juga belum tahu ya Pak ya, tapi menurut saya harusnya tidak ada nggak berubah ya, Pak, ya. Malah lebih bisa mengeksplor hobinya itu ya. Iya, Atau misalkan dulu ketika masih muda usia atau masih mahasiswa gitu, pergaulan dengan teman-teman kan biasanya lebih bebas lah ya. Oh, iya, Pak. Apakah itu nanti juga akan berubah setelah menjadi Mangkunegara 10? Atau Kanjeng Gusti, enggak lah, saya nggak membatasi teman lah, bagaimanapun kan saya juga manusia biasa yang perlu bergaul dengan semua pihak gitu. Atau mulai memilih-milih nanti teman-teman yang harus berhubungan dengan Kanjeng Gusti Mangkunegara 10? Menurut saya sih tidak ada yang berubah. Tidak ada ya, tidak ada. Karena ya mungkin ya santai lah Pak. Apalagi masih muda. Di era sekarang menurut saya semakin banyak teman itu justru semakin baik sih Pak. Baik. Kanjeng Gusti, kalau saya bertanya, pilih mana? Jadi pengacara, jadi pengusaha, atau jadi politisi? Atau pertanyaan apakah Kanjeng Gusti tertarik untuk menekuni atau terjun ke dunia politik? Masuk partai politik? Gak apa-apa kan, Mangkunegara masuk partai politik gak apa-apa kan? Atau saya belum boleh? Tahu batasannya sih Pak. Saya memang jujur saya belum tahu. Tapi ya itu sesuatu yang sejujurnya juga belum yang sesuatu yang saya sudah pikirkan di saat ini sih Pak. Iya. Kan biasanya tokoh-tokoh muda karena dia posisinya kemudian dilirik oleh partai politik, kelompok politik untuk ikut serta, apalagi kan tahun 2024 ada pemilu raya toh, Kanjeng Gusti. Belum memikirkan ke arah sana. Belum terfikirkan Pak. Oke, kalau boleh saya bertanya lagi, selain fotografi, Kanjeng Gusti hobi apa lagi? Main basket atau apa? Mobil? Ya olahraga, mungkin olahraga raket Pak. Badminton, tenis, badminton ya? Tenis ya? Iya. Kebetulan kalau tenis itu di Mangkunegaran ini memang sesuatu yang sifatnya bisa dibilang kultur lah Pak. Oh gitu. Kultur ya dari dulu ya? Karena memang di Mangkunegaran kan memang ada lapangan tenis juga Pak. Itu dulu awalnya dari Mangkunegara ke-7. Mangkunegara ke-7, kemudian Mangkunegara ke-8 yang juga membangun lapangan dan di situ ada binaan Pak. Sekolah tenis untuk para abdi dalam juga. Jadi itu sesuatu yang turun-temurun sih Pak sebenarnya. Sampai sekarang pun kami biasanya juga, misalnya memang ada waktu luang sore kita rame-rame selalu main. Jadi ya itu hiburan lah Pak. Sekalian nyari keringat. Kanjeng Gusti ini kalau Kanjeng tidak keberatan, boleh nggak cerita kepada kita semua, pemirsa kita, kegiatan Kanjeng Gusti setelah menjadi Mangkunegara 10 itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi apa aja? Oh ya Pak, ini sebenarnya baru seminggu ya Pak. Jadi kan belum lama ya Pak. Ya memang waktu itu saat awal-awal banyak, setelah acara itu kan hari Sabtu ya Pak. Dan Minggu itu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman-teman juga yang terutama yang berasal dari luar kota sih Pak. Gitu. Karena kan hari Senin kan mulai kembali beraktivitas, jadi kebanyakan hari Minggu itu sudah kembali ke kota asalnya. Nah itu ya untuk awal mungkin banyak waktu di situ, sekalian istirahat juga ya Pak ya. Setelah itu kami fokus di acara ruahan waktu itu Pak. Oh ruahan ya. Iya itu kemarin lusa. Kemarin lusa untuk menyambut bulan puasa juga Pak. Itu kami banyak persiapan untuk di ruahan dulu sih Pak waktu itu. Karena kebetulan waktunya kan cukup mepet. Dan itu juga bertepatan juga dengan hari berdirinya Mangkunegaran juga ya Pak. 17 Maret itu. Waktu itu 265 tahun. Tahun ini kita untuk acara yang memperingati hari berdiri Mangkunegaran itu kami adakan secara internal ya Pak, tentu karena masih ada batasan dengan jadi internal ya Kanjeng ya. Betul. Dan ya setelah itu sementara kami masih membereskan internal dulu lah Pak, untuk supaya sistemnya bisa hidup kembali, berjalan kembali dengan baik, dari kantor untuk perpustakaan juga dan pariwisata.
Jadi masih beres-beres dulu Pak untuk awalan, karena bagaimanapun juga kan ya ini masih awalan, proses juga masih panjang sekali Pak. Ya. Kanjeng Gusti, kalau bisa diceritakan tahun ini acara yang besar lagi apa yang akan dilakukan oleh Puro Mangkunegaran di tahun 2022 sampai akhir tahun nanti Kanjeng Gusti? Kalau di Mangkunegaran sendiri kan memang acara kebudayaan ya Pak, terutama acara kebudayaan. Ada malam satu suro ya Pak ya. Oh, malam satu suro. Betul. Ya. Itu kan jatuhnya itu mungkin di sekitar Juli akhir Pak. Oh, Juli akhir ya. Betul. Itu biasanya ada satu acara adat ya. Betul Pak. Dan itu memang biasanya kan ramai sekali ya Pak. Ramai sekali, untuk betul. kami ada kirap juga Pak. Termasuk untuk jamasan Tosanaji ya. Betul Pak. Ya. Jadi ya untuk nanti ada kirap dan sebagainya itu biasanya melibatkan juga masyarakat luas juga ya Pak. Tapi tentu ini kami juga sebenarnya masih belum tahu juga Pak apakah akan diadakan seperti saat sebelum pandemi. Karena kan memang dengan kondisi pandemi ini kita masih harus menunggu-nunggu juga ya Pak ya. Jadi ya tergantung, kalau memang memungkinkan tentu akan kami adakan, tapi adaptif juga Pak ya, mengikuti kebijakan yang berlaku. Ya. Betul. Ada rencana untuk open house Kanjeng Gusti ketika Idul Fitri nanti? Sementara rencana ada Pak. Ada ya? Ada, tapi ya mungkin masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Ya, untuk ini ya Satgas ya, apakah memungkinkan bertemu langsung dengan warga ya? Betul Pak. Untuk memutus mata rantai COVID-19 ya? Betul Pak. Ini satu pertanyaan pamungkas untuk Kanjeng Gusti ya. Nah, sebagai pengageng Puro Mangkunegaran ini, apa yang diharapkan oleh Mas Kanjeng Gusti kepada pemerintah terutama ya? Apakah memerlukan sesuatu misalkan, karena sebagai cagar budaya kan tentu perlu biaya ya Kanjeng Gusti untuk merawat seluruh komplek-komplek cagar budaya terutama yang di bawah pengelolaan Mangkunegaran. Ada nggak harapan kepada pemerintah? Oh, kalau bukan harapan sih Pak, tapi lebih ke ya visi kami ke depannya memang untuk bisa bersinergi lah Pak. Bersinergi untuk saling support, dalam artian ya untuk Solo sendiri kan Solo adalah kota kebudayaan. Betul. Salah satu yang membuat Solo itu unik dan berbeda adalah kekayaan dari sejarah dan budayanya. Termasuk Puro Mangkunegaran kan sebagai daya tarik orang untuk datang ke Solo. Betul nggak? Betul. Nah, barangkali ada sesuatu tadi, monggo dijelaskan lagi. Ya tentu kalau harapan dari kami ya untuk sinergi aja Pak. Sinergi untuk program pariwisata, kegiatan event-event dan sebagainya, supaya kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan kota Solo ya Pak, untuk kepentingan lebih besarnya, dan untuk kami juga untuk mengembangkan Mangkunegaran pada khususnya. Jadi pernah berdiskusi dengan Wali Kota Solo Mas Gibran Mas soal bagaimana mengembangkan Puro Mangkunegaran sebagai ikon kota Solo gitu? Ya tentu Mas Wali juga sangat suportif lah Pak, sangat mendukung untuk perencanaan Mangkunegaran ke depannya, dan bagaimanapun juga kebudayaan juga salah satu aset terbesar dari kota Solo. Jadi ya tentu sangat suportif Pak. Tapi sempat didialogkan dengan Mas Wali Kota Surakarta ya Mas ya? Tukar pikiran ya tentu pernah Pak. Pernah tukar pikiran ya, dan rasanya itu perlu dilakukan karena sama-sama orang muda ya. Kebetulan begitu Pak. Oke, baik Tribuners, meskipun tidak terlalu panjang kita sudah mengetahui cara berpikir apa yang ingin dilakukan oleh pengageng Puro Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Moga-moga saya benar. Mangkunegara 10 Bri Cakra Hutomo Wirasujiwo. Terima kasih Kanjeng Gusti banyak atas ngobrol kita dalam kesempatan siang hari ini, bahwa kita perlu doakan bersama supaya Puro Mangkunegaran ini tetap menjadi ikon kota Solo dan Indonesia ya, sebagai penjaga budaya. Dan tentu saja Puro Mangkunegaran akan bisa survive untuk selama-lamanya, dan Pak Kanjeng Gusti bisa melaksanakan amanahnya secara baik hingga paripurna. Saya Febi Mahendra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan tentu saja adalah salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.